Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan fa iza faraghta fansab. Para majelis guru yang saya hormati, teman-teman sekalian, santri putra dan santri putri, yang mudah-mudahan senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Mudah-mudahan selalu mendapatkan ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu dan pengalaman yang didapatkan selama di pondok pesantren ini, Abi doakan dan kita semua berdoa mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang membawa kepada kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kalian semua selalu dimudahkan dalam segala urusannya. Anak-anak sekalian, dengan tidak terasa, alhamdulillah program di pondok pesantren ini berjalan seperti apa yang direncanakan. Dan insya Allah kemarin adalah hari terakhir ujian lisan. Setelah ujian tulisan, dan hari ini kalian bersih-bersih semuanya ya, kelas asrama, dan juga persiapan untuk pulang insya Allah berlibur di rumah masing-masing. Anak-anak sekalian, libur itu bukan berarti tidak ada hal yang baik dan bermanfaat yang dilakukan, bukan itu. Libur di dalam Islam adalah berlandaskan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa iza faraghta fansab. Apabila kalian faraghta, kosong, ada waktu luang, pekerjaan rutinitasnya dianggap selesai. Artinya adalah kita dalam keadaan betul-betul pekerjaan rutinitas seperti yang terjadwal secara program sudah selesai. Seperti Anda di sini, program 1 semester itu sudah selesai ya, program 1 semester sudah selesai, dan insya Allah nanti di tanggal 6 Januari akan masuk program semester yang kedua atau semester genap, insya Allah. Nah, dalam jeda waktu selesainya program semester yang kita sudah jadwalkan, menjelang di awal dimulainya waktu KBM, kegiatan belajar mengajar semester kedua, itu dikenal dengan hari, istilahnya adalah hari libur. Libur itu anak-anakku jangan kalian maknai
maknai tidak ada pekerjaan. Libur itu jangan anak-anakku maknai nganggur, tidak ada yang dikerjakan. Kenapa? Karena dalam Islam itu ada satu konsep, man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa khasirun wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa halikun wa man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Ya, artinya barang siapa yang hari ininya sama dengan kemarin, tidak ada perkembangan, tidak ada pertambahan hal yang positif. Satu hari sudah lewat, satu hari sudah habis. Sementara tidak ada perkembangan yang positif, hal yang baik. Baik perkembangan dari segi ilmu pengetahuan, perkembangan dari apa yang disebut dengan pengalaman, tidak ada perkembangan dari aspek mungkin kalau boleh dibilang keterampilan. Nah, kalau tidak bertambah ilmu, tidak bertambah pengalaman, tidak bertambah keterampilan, apalagi tidak lebih baik ibadahnya, tidak lebih baik taqarrubnya kepada Allah, apalagi tidak lebih baik akhlak dan perangainya, sementara satu hari sudah habis dan tidak ada pertumbuhan, tidak ada perkembangan. Ini orang, kata Ali bin Abi Thalib dalam ungkapan kata hikmahnya, bahwa khasirun, orang ini adalah orang yang merugi. Kenapa merugi? Waktu sudah habis satu hari, sementara umur kita itu makin hari bukan makin bertambah. Usia mungkin boleh bertambah, apalagi nanti dengan pergantian tahun. Ya, kalian nanti akan balik ke sini, yaitu tanggal 5, ya, yang bukan pengurus ya. Kalau yang pengurus yang bukan pengurus tanggal 4 Januari, hari Sabtu. Yang pengurusnya, yang kelas 6-nya tanggal 3 Januari. Karena hari Ahad tanggal 5 Januari pembersihan umum dan membereskan kelas. Hari Senin tanggal 6 Januari langsung belajar masuk kelas. Jangan ya Allah, libur kurang apa lagi. Jadi yang pengurus dan yang kelas 6 atau kelas 12, hari Jumat tanggal 3 Januari sudah harus berada di pesantren. Dan dianjurkan sebelum pukul 4. Nggak ada terlambat-lambat malam-malam baru datang. Dan yang bukan pengurus itu tanggal 4 hari Sabtu. Tolong sudah datang semua. Tanggal 5 hari Ahad Januari 2025 pembersihan umum, beres-beres kamar, beres-beres kelas. Tanggal 6 hari Senin sudah KBM belajar seperti biasa. Jelas semuanya? Makanya nggak ada istilah nganggur di hari libur. Tidak ada istilah kosong di hari libur. Islam memandang bukan seperti itu konsep libur itu. Konsep libur itu adalah mengisi waktu libur yang biasanya dengan pekerjaan rutinitas belajar masuk kelas, tapi karena libur tidak ada pekerjaan rutinitas masuk kelas, diganti dengan kegiatan lain yang juga tidak kalah manfaat dan kebaikannya. Itu yang namanya libur. Jadi libur adalah mengganti satu kegiatan rutinitas
dengan pekerjaan yang baru atau yang lain yang bermanfaat dan juga sama-sama mendatangkan kebaikan. Jadi tidak ada istilah nganggur, tidak ada istilah kosong, tidak ada istilah berleha-leha dalam Islam itu. Makanya itu Allah berfirman, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Jika engkau dalam waktu senggang, dalam waktu kosong, fansop, maka isilah waktu kosong itu dengan hal yang lain yang positif dan bermanfaat. Fahim tuh? Jadi libur adalah mengisi waktu senggang yang mana pekerjaan rutinitas ya ketika itu sudah selesai atau mungkin sudah ada waktu senggang dengan apa? Dengan pekerjaan yang lain yang bermanfaat dan juga sama-sama mendatangkan kebaikan. Ini yang harus Anda pahami. Makanya itu Ali bin Abi Thalib berkata, "Man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa khasirun." Barang siapa yang hari ininya sama dengan hari kemarin, dia itu merugi. Kenapa merugi? Karena satu hari sudah habis, satu hari sudah lewat, sementara tidak ada hal yang baik dan positif yang dilakukan. Paham? Paham? Jadi tidak ada istilah nganggur, tidak ada istilah waktu kosong. Semuanya harus diisi dengan hal yang baik dan bermanfaat. Dengan hal yang menambah ilmu, menambah pengalaman, menambah skill, menambah keterampilan, bahkan ya, menambah kepintaran dan kepandaian. Nah, hanya bedanya kalau waktu di pesantren diisi waktunya dengan jadwal yang sudah rutin, tapi waktu libur diserahkan kepada Anda di rumah masing-masing. Disitulah Anda dilatih untuk menjadi orang yang dewasa, yang mampu mengatur waktu, mampu memanfaatkan kesempatan. Jangan sampai waktu itu sia-sia. Kenapa? Lan tarji'al ayyamul lati madha. Tidak akan kembali hari-hari yang sudah berlalu dalam kehidupan manusia. Dan berganti menit, bahkan berganti detik, berganti menit, berganti jam, berganti hari, berganti minggu, apalagi berganti bulan, apalagi berganti tahun. Itu hakikatnya umur kita makin sedikit, kesempatan kita hidup makin habis, kesempatan kita berbuat baik makin habis. Maka jangan sampai waktu kita sia-siakan untuk hal yang tidak baik, untuk hal yang tidak bermanfaat, apalagi na'udzubillah melakukan dosa, maksiat, kemungkaran dan hal-hal yang dilarang dalam agama, apalagi melakukan hal-hal yang haram. Na'udzubillah nih. Paham ya? Nah, besok ini Anda di rumah akan mengalami malam tahun baru pergantian tahun. Malam pergantian tahun itu bukan untuk hura-hura. Malam pergantian tahun itu bukan untuk maksiat. Dengarkan kalian santri. Malam tahun baru itu bukan untuk hura-hura. Malam tahun baru itu bukan untuk maksiat. Malam tahun baru itu bukan untuk melakukan dosa. Malam tahun baru itu bukan untuk melakukan hal-hal yang haram yang dilarang oleh agama. Justru malam tahun baru itu malam introspeksi diri.
malam untuk kita bermuhasabah, malam untuk kita merenung apa yang kita muhasabah, apa yang kita introspeksi diri. Dengan bergantinya tahun, umur makin berkurang, kesempatan hidup kita makin sedikit, untuk melakukan kebaikan dan ibadah makin sedikit dan makin berkurang. Semestinya introspeksi diri. Kematian itu tidak melihat muda atau tua. Kematian itu tidak melihat siap atau tidak siap. Ya, alumni Pondok Pesantren Nurul Ilmi yang meninggal itu sudah 3 orang yang Abi tahu. Ya. Satu, almarhum Ustaz Fauzan Amin, meninggal dalam usia 20 tahun. Yang kedua, almarhum Teuku Pale, angkatan 2. Dan ada di sini walaupun tidak lulus, Farhan atau Aan yang rumahnya dekat di sini. Itulah kematian. Gak melihat usia muda, gak melihat usia tua, gak melihat kita sudah siap atau tidak, gak melihat kita ini sudah punya bekal atau tidak. Dan kita doakan mudah-mudahan teman-teman kalian, Ustaz yang sudah meninggal dunia ini, ya alumni yang sudah meninggal dunia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni segala dosanya, diterima semua kebaikannya, dilapangkan dalam kuburnya, dan insya Allah mereka semua orang-orang baik, dan insya Allah dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Al-Hadhimiyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anakku sekalian, ada dalam satu status medsos yang Abi tulis di Facebook hari ini. Kalian kalau mungkin buka medsos tentu bisa dibuka itu, Faisal M. Ali Nurdin. Jadi Abi tulis satu ungkapan, ya, satu status, ya, yaitu apa? Ilmu tanpa diiringi dengan akhlak mulia adalah hampa. Sekali lagi, ilmu tanpa diiringi dengan akhlak mulia adalah hampa. Bahkan bisa membawa kepada musibah dan dicabutnya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala apapun yang ada pada diri kita. Sekali lagi yang dikatakan, ilmu tanpa dibarengi dengan akhlak mulia akan menjadi hampa, bahkan akan mendatangkan musibah dan dicabutnya keberkahan dalam hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalian alhamdulillah yang kelas 7 sudah 6 bulan menuntut ilmu di sini. Yang kelas 8 sudah 1,5 tahun menuntut ilmu di sini. Yang kelas 9 sudah 2,5 tahun menuntut ilmu di sini. Yang kelas 10 sudah 3,5 tahun menuntut ilmu di sini. Yang kelas 11 sudah 4,5 tahun menuntut ilmu di sini. Yang dari kelas 1. Dan yang kelas 12 sudah 5,5 tahun di sini. Dan bulan Maret 2024 kelas 12 sudah mulai ujian akhir. Dan di pertengahan atau di awal minggu bulan Mei
kalian sudah diwisuda haflatul wada. Jangan alhamdulillahnya merenung. Artinya alhamdulillah kalian belajar di sini sudah, ya, ada yang 5 tahun lebih, 4 tahun lebih, ada yang 3 tahun lebih, ada yang 2 tahun lebih, ada yang 1 tahun lebih, dan yang kelas 7 ada yang baru 6 bulan. Bagaimanapun ilmu yang kalian pelajari di sini, pengalaman yang kalian dapat di sini, Abi selalu berdoa, guru-guru semua selalu berdoa, mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Dan yang paling penting lagi, jangan sampai ilmunya bertambah, akhlaknya tidak ada. Sekali lagi, dengarkan. Jangan sampai ilmunya bertambah, pengalamannya bertambah, akhlak mulia sama sekali tidak ada. Jangan sampai, naudzubillah, ilmunya bertambah, pengalamannya bertambah, akhlaknya semakin buruk, naudzubillah. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, al-adab atau al-akhlak qoblal ilmi. Adab atau akhlak mulia itu adalah sesuatu yang akan dilihat orang lebih dahulu dibandingkan ilmunya seseorang. Jadi kalian anak-anakku pulang nanti ke rumah, itu yang pertama kali dilihat oleh masyarakat, oleh tetangga kalian, ya, yang akan dirasakan oleh keluarga kalian, itu bukan ilmunya, tapi akhlaknya. Sekali lagi, tapi yang dilihat lebih dahulu akhlaknya. Ya, apa yang dulu yang dilihat? Akhlak. Maka na'udzubillah, jangan sampai kalian di rumah tidak sama sekali menggambarkan seorang santri yang berakhlak mulia. Na'udzubillah min dzalik. Akhlak mulia kepada Tuhannya, kepada Allah, akhlak mulia kepada Rasulnya, akhlak mulia kepada kitab sucinya, akhlak mulia kepada kedua orang tuanya, akhlak mulia kepada guru-gurunya, akhlak mulia kepada keluarga dan saudaranya, akhlak mulia kepada para tetangganya, akhlak mulia kepada teman-temannya. Itu dulu yang akan dilihat oleh orang dari diri Anda ketika libur. Dengarkan. Ya. Jadi yang akan dilihat oleh masyarakat kepada Anda bukan ilmu kalian dulu. Ilmu penting, iya. Pengalaman penting, iya. Tapi apa gunanya ilmu banyak, pengalaman banyak, tapi akhlaknya, maaf, akhlaknya tidak baik, bahkan akhlaknya akhlak yang betul-betul tidak layak dan tidak pantas menjadi seorang santri. Itu dulu yang akan dilihat oleh masyarakat, oleh orang tua kalian. Akhlaknya, bagaimana akhlak kalian kepada Allah, bagaimana kalian beribadah. Jangan sampai beribadah di rumah, sholat subuh aja dibangunin terus, sholat aja disuruh terus. Jangan sampai gara-gara libur main HP terus, habis waktu dengan main HP. Itu namanya santri yang tidak berakhlak mulia. Sholat disuruh, sampai malam nggak tidur, main HP sampai jam 2 malam. Maaf, tolong Bapak Ibu yang mendengarkan, yang melihat video ini, karena ini direkam, tolong dijaga anak-anaknya Bapak Ibu di rumah nanti ini. Kalau seandainya susah dikasih tahu, susah dibilangin, catat namanya,
kasih tahu kami, kasih tahu pondok pesantren. Paham? Jadi akhlak kalian yang akan dilihat dulu oleh masyarakat. Bagaimana akhlak kalian kepada Allah, kepada Tuhan. Artinya bagaimana ibadah kalian. Jangan sampai pas libur di rumah untuk sholat subuh aja susah, untuk sholat maghrib aja susah, kerjaan main HP terus. Itu namanya kalian tidak berakhlak kepada Tuhan kalian, tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Berakhlak kepada orang tua, bantu pekerjaan orang tua di rumah. Jangan justru kalian libur justru bikin susah orang tua kalian. Kalau main atau kalau keluar, izin kepada orang tua, kasih tahu kepada orang tua. Tahu waktu kapan harus main, tahu waktu kapan harus keluar, tahu waktu kapan harus kalian berada di rumah. Jangan selama libur tiap hari keluyuran, nggak tahu kemana perginya, dan tidak pernah bilang kepada orang tuanya. Ini namanya kalian tidak berakhlak kepada ibu bapak kalian. Paham? Tunjukkan akhlak kalian. Berakhlak kepada Allah artinya beribadahnya betul-betul terjaga. Berakhlak kepada orang tua artinya betul-betul berbakti kepada orang tua, tidak kurang ajar kepada orang tua, tidak berkata kasar kepada orang tua. Berakhlak kepada guru. Nurul Ilmi mengajarkan tidak ada bekas guru. Siapapun orang yang pernah mengajar kalian, ketika kalian sebelum masuk pondok pesantren ini, baik yang mengajar kalian di TK, yang mengajar kalian di TPA, yang mengajar kalian di SD, yang mengajar kalian di SMP, atau misalnya adalah di sanawiyah tempat kalian sebelum ke Nurul Ilmi ini, siapapun orang yang pernah mengajar kalian itu adalah guru kalian yang sudah berjasa dalam kehidupan kalian, yang sudah membukakan dunia dan ilmu ini kepada kalian. Maka sepatutnya dan selayaknya kalian sebagai murid tetap hormat dan santun dan berakhlak karimah kepada mereka. Ingat, dengarkan, kalau bisa dicatat, tolong diingat, jangan berharap seorang anak akan sukses dalam hidupnya dan akan diberikan keberkahan oleh Allah dalam hidupnya kalau kurang ajar kepada kedua orang tuanya, tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan tidak hormat kepada guru-guru yang pernah mengajarnya. Sekali lagi, jangan berharap seorang anak akan sukses dalam hidupnya, seorang anak akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Maaf, kalau kurang ajar kepada kedua orang tuanya dan tidak hormat kepada guru-gurunya. Jelas? Paham? Bagaimana cara berpakaian? Tunjukkanlah cara berpakaian santri. Bagaimana cara bertutur kata? Tunjukkanlah tutur kata yang sopan dan santun, yang lemah lembut. Bagaimana cara makan? Makanlah seperti santri yang berakhlak. Abi, Ustaz Komar, semuanya tidak melarang kalian untuk bergaul dengan siapapun. Tapi dalam konsep pergaulan, tolong didengar dan tolong dicatat, berbaur tapi tidak melarut. Sekali lagi, berbaur tapi tidak melarut. Itu konsep dalam pergaulan. Berbaur dengan siapa silahkan, bergaul dengan siapapun silahkan, tapi Anda tidak boleh melarut dalam pergaulan tersebut. Apalagi pergaulan-pergaulan yang tidak baik, pergaulan-pergaulan
yang keluar dari jalur-jalur agama yang sama sekali tidak menunjukkan akhlak seorang muslim yang beriman. Seandainya kalian tidak yakin, ya, dalam pergaulan itu bisa jadi kalian menjadi korban terpengaruh dengan budaya-budaya yang negatif, lebih baik jangan bergaul. Kalau seandainya bergaul itu membuat Anda jadi nggak benar, kalau bergaul itu membuat jadi akhlak kalian jadi tidak baik. Paham? Paham? Dengarkan nasihat kedua ibu bapak kalian di rumah. Bikin ibu bapak kalian gembira dengan kalian ada di rumah. Bikin ibu bapak kalian senang dengan ada kalian di rumah. Bikin ibu bapak kalian bahagia dengan kalian di rumah. Jangan justru kalian berada di rumah waktu libur, kalian menjadi beban bagi ibu bapak kalian karena akhlaknya, karena pelangainya, karena kelakuannya susah diatur. Paham? Bantu pekerjaan ibu bapak kalian, jangan gengsi. Abi nggak malu cerita di sini, dan ini sudah berapa kali Abi sering cerita. Ketika Abi libur waktu kuliah di Madinah, mahasiswa dapat beasiswa di luar negeri. Ya, ketika libur itu ibu Abi masih ada itu, usianya tahun 91 tahun. Tanya kalau nggak percaya, masih ingat itu, masih bisa menjawab itu, masih normal, alhamdulillah masih sehat. Abi waktu libur kuliah di Madinah, ya libur semester pulang ke tanah air, bukan santai-santai. Ibu itu jualan dagang kaki lima. Saya libur mahasiswa kuliah di Madinah. Saya bawa itu yang namanya dagangan ibu itu pakai karung, gotong-gotong, tidak malu walaupun orang mau ngomong apa terserah. Yang penting bagaimana saya ketika itu berbakti dan membantu ibu saya. Nggak ada mentang-mentang libur mahasiswa dapat beasiswa di luar negeri, pulang tantang petenteng, pulang merasa hebat, pulang merasa pinter, sombongnya bukan main, itu nggak ada, bukan rumusnya. Abi itu jualan kaki lima, ngobrol, ngebantu orang tua. Bahkan Nabi nggak malu kasih tahu kepada kalian, kalau nggak tanya, kalau percaya itu ibu masih ada. Itu kalau libur waktu di pesantren, apalagi bulan Ramadan, Abi itu nggak nganggur. Jualan apapun yang bisa dijual, pergi ke pasar pagi, beli sisir, beli barang-barang yang bisa dijual. Bahkan pernah jualan kantong plastik di pasar Tanah Abang, jual apapun. Nggak ada itu nganggur. Alhamdulillah. Ketika liburan, mau lebaran, alhamdulillah dapat keuntungan dan beli baju sendiri. Dan beli buku untuk naik kelas sendiri dengan mencari sendiri. Tidak ada itu dikit-dikit minta sama orang tua, minta sama orang tua, minta sama orang tua. Tidak ada rumusnya seperti itu. Gak malu jualan kaki lima, jualan kantong plastik. Semangat. Yang penting bagaimana bisa membantu orang tua, bagaimana bisa meringankan beban orang tua, bagaimana bisa mandiri dan belajar mandiri dan belajar mandiri. Paham? Ini pulang liburan bikin pusing orang tuanya. Nauzubillah min dzalik. Jelas? Al-akhlaq qoblal ilmi. Jaga adab kalian kepada orang tua selama berlibur. Jaga adab dan akhlak mulia kalian kepada guru selama berlibur. Jaga adab kalian kepada teman-teman kalian selama berlibur. Jaga adab dan akhlak kalian kepada keluarga dan saudara kalian ketika berlibur. Dan
Ya, setiap kalian yang pulang, Anda dibekali ada namanya ini. Ya, yang hijau ini. Biasa tiap tahun seperti ini. Di sini tolong ditulis nanti yang jujur. Sejak hari Sabtu besok pulang itu sudah mulai ditulis. Nama santri siapa, kelas berapa. Ya, di sini ada. Misalnya kalian sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajudnya, duhanya, baca Qur'annya. Di sini semua ada, ya. Puasa sunnahnya, di sini ada semua. Kalau memang mengerjakan tulis begini, kalau tidak tulis begini yang jujur. Ya, kalau sholat berjamaahnya misalnya di masjid, di musola dekat rumah Anda, kasih tanda bintang. Ini akan kelihatan akhlak Anda selama di rumah bagaimana. Akhlak kalian selama libur bagaimana. Ini sudah ada tanggalnya, nanti tinggal diisi. Ini tolong ibu bapak diisi dengan jujur. Ini libur kadang-kadang ada, naudzubillah, mudah-mudahan bukan santri di Nurul Ilmi, sholatnya nggak terjaga, baca Qur'annya nggak dibaca. Bahkan kalau bisa tambah hafalan Qur'an kalian selama libur, tambah hafalan hadis kalian selama libur. Hadir di majlis-majlis ilmu, di tempat rumah kalian, kalau di masjid atau di musola ada pengajian. Silaturahim dengan keluarga, silaturahim dengan guru-guru, silaturahim dengan ya saudara-saudara kalian. Minta didoakan. Ya, minta doa. Sampaikan salam kami. Sampaikan salam kami sebagai pengasuh, sebagai pimpinan kepada guru kalian. Ya. Dan tolong pendaftaran santri baru sudah dimulai. Ajak teman-teman kalian, ajak saudara-saudara kalian untuk masuk ke Nurul Ilmi jadi santri dengan kalian. Siap? Siap? Ajak saudaranya, ajak keluarganya, ajak temannya untuk mau jadi santri di Pondok Pesantren Nurul Ilmi. Siap? Siap? Coba kalau setiap kalian membawa satu orang aja, kita udah kebanyakan murid udah. Karena kita paling menerima setahun itu paling 100 lebih. Atau paling banyak nanti kalau memang udah terdesak 150 paling banyak itu. Kalau kalian bawa sendiri semua, ada yang tahun depan baru bisa masuk. Jadi Abi minta tolong sampaikan kepada ibu bapak kalian, sampaikan kepada keluarga kalian, dan kalian sendiri jadi contoh yang baik di rumah dengan tetangganya, dan contoh dengan baik dengan temannya, jadi contoh yang baik dengan keluarga dan saudaranya, sehingga orang tertarik ingin masuk juga belajar bersama Anda di Pondok Pesantren Nurul Ilmi ini. Yang ingin bawa brosur silahkan, besok dikasih, ya, Ustaz. Yang mau bawa brosur besok tolong disediakan, ya, siap? Dan setiap kalian bawa kalender 5, dan sudah kami kasih tahu kepada ibu bapak kalian. 5 kalender dengan harga 1 kalender 30.000. Itu sosialisasikan, taruh di masjid, taruh di musola, di tempat, taruh di majlis taklim di tempat kalian tinggal. Mudah-mudahan itu menjadi amal jariah dan kebaikan bagi Anda dan keluarga kalian. Paham? Paham? Ngerti? Ngerti? Jadi ilmu setinggi apapun, pengalaman sebanyak apapun, tanpa didasari dan tanpa diiringi dengan akhlak karimah, dengan akhlak mulia, akan sia-sia dan akan hampa. Bahkan bisa jadi ilmu dan pengalaman yang banyak itu, kalau tanpa ada akhlak mulia, tanpa ada akhlak karimah, bisa jadi ilmu itu membawa bencana dan musibah yang mengerikan. Keberkahan akan dicabut oleh Allah dari hidup kita. Na'udzubillah min. Maka tolong kalian jadi contoh yang baik di rumah nanti. Bantu pekerjaan ibu bapak kalian.
bantu pekerjaan keluarga kalian. Yang perempuan, jangan malu-malu untuk bantu orang tuanya masak. Karena suatu waktu kalian akan punya keluarga dan akan punya suami. Yang laki-laki juga jangan malu untuk belajar masak. Maaf, Abi nggak malu ngasih tahu sama kalian. Tanya ibu, ada itu. Waktu dulu Abi sebelum masuk pesantren, masih SD, itu tiap hari kalau urusan ke pasar, beli sayur, beli cabai, beli bawang tuh Abi ke pasar itu. Betul, sehingga tahu tuh harga ikan berapa, harga bawang berapa, harga cabai berapa. Tiap hari ke pasar. Kalau disuruh orang tua nggak minta, disuruh-suruh. Ibu beli apa sekarang? Saya yang pergi ke pasar. Tinggal di Tanah Abang di Gang Basuan, pergi ke pasar Gang Lontar namanya. Tiap hari. Nggak ada tuh, ibu udah di rumah. Saya sebagai anak yang pergi ke pasar. Dan saya belajar masak. Abi itu belajar masak. Pernah bisa sampai masak gulai, masak rendang bisa. Kalau cuma masak tumis itu biasa. Masak sambal Padang itu biasa. Sekarang juga disuruh masak masih bisa. Ngegoreng tuh bagaimana supaya tidak amis, supaya matang semua dagingnya itu ngerti. Masak daging itu bagaimana supaya tidak keras tuh ngerti. Paham. Abi pelajari semua, padahal Abi laki-laki. Apalagi kalian perempuan. Belajar masak dengan orang tuanya. Bantu pekerjaan ibunya, bantu pekerjaan bapaknya. Laki-laki juga, maaf, dengerin. Jangan ngobrol. Bangun tidur, bersihkan tempat tidurnya, lipat itu yang namanya selimutnya. Ngepel, nyapu rumah. Kalau bisa bantu ibu bapaknya nyuci pakaian, bantu. Jangan ngebos di rumah. Tunjukkan akhlak kalian. Tunjukkan akhlak mulia kalian. Tunjukkan bahwa kalian adalah santri. Paham? Kalau kalian gak percaya tuh, Ibu Abi masih ada tuh. Tanya kalau gak percaya. Apa yang Abi kerjakan waktu libur, waktu di pesantren? Jangankan waktu di pesantren, sudah kuliah di Madinah pun ketika libur. Karena di Madinah itu kuliah alhamdulillah setiap tahun dapat tiket pulang ke tanah air. Gratis. Setelah ibadah haji. Itu ngebantu orang tua. Jualan. Kaki lima. Gotong-gotong karung. Itu dengan adik Abi itu. Bapaknya Suci itu. Kalau nggak percaya tanya. Gotong-gotong karung. Kagak gengsi. Kagak malu. Bahkan waktu di pesantren lagi libur, pergi ke pasar pagi, pergi ke Tanah Abang. Jualan, apa yang bisa dijual, apa yang menghasilkan uang untuk mendapatkan tambahan, bisa beli buku, bisa beli seragam. Hampir tidak pernah itu yang namanya beli buku itu minta sama orang tua. Mandiri. Setiap hari pergi ke pasar, nggak perlu disuruh sama orang tua. Masak pun Abi kerjakan. Sampai sekarang alhamdulillah insya Allah masih bisa masak. Karena memang dari kecil sudah terlatih. Bantu pekerjaan orang tua, bantu pekerjaan ibu kalian, bantu pekerjaan bapak kalian. Jangan ngebos kalau ketika di rumah. Paham? Cari ridhonya orang tua kalian. Berbakti kepada ibu bapak kalian. Jangan gara-gara pulang, gara-gara libur, kalian bikin ibu bapak kalian sedih. Kalian membuat ibu bapak Anda menangis karena perangai kalian. Apalagi maaf, karena perkataan-perkataan dan ucapan kalian yang sama sekali tidak menunjukkan seorang mukmin, seorang muslim yang berakhlak karimah dan berakhlak mulia. Na'udzubillah min dzalik. Jelas ya? Tapi nggak larang kalian untuk bergaul dengan teman-temannya, silakan. Tapi dalam bergaul sekali lagi ingat tadi, ya, berbaur silakan, bergaul silakan, tapi tidak melarut.
Apalagi melarut dengan pergaulan yang negatif, melarut dengan pergaulan yang tidak baik, melarut dengan pergaulan-pergaulan yang sama sekali dilarang dan tidak dibenarkan secara syariat. Jelas. Berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada Nabi, berakhlak kepada kitab suci kalian, berakhlak kepada kedua orang tua kalian, berakhlak kepada guru kalian, berakhlak kepada saudara-saudara kalian, berakhlak mulia kepada teman-teman kalian, berakhlak mulia dengan siapapun, sehingga Rasul mengatakan khairun nas ahsanuhum khuluqan. Baik-baik manusia adalah yang paling bagus akhlaknya. Faham? Ngerti semua? Abi percaya kepada kalian, insya Allah, amin. Tolong kepercayaan ini dijaga. Ya. Terakhir, sampaikan salam Abi guru-guru kepada siapapun, ya, keluarga kalian, kepada guru-guru kalian. Sekali lagi, tunjukkan akhlak karimah, tunjukkan akhlak mulia, dan mudah-mudahan dengan akhlak karimah dan akhlak mulia kalian, ya, ajak teman-teman kalian untuk bisa masuk ke sini melanjutkan belajarnya, dan mudah-mudahan keluarga saudara kalian ajak ke sini, mudah-mudahan bisa belajar sama-sama menuntut ilmu di Nurul Ilmi dengan kalian. Amin ya rabbal alamin. Bersyukurlah kalian bisa belajar. Banyak orang-orang seumur kalian, maaf, ya, banyak orang-orang seperti kalian seumur kalian, orang tuanya tidak mampu untuk menyekolahkan. Jangankan untuk belajar, jangankan untuk menuntut ilmu, untuk makan hari itu pun tidak ada. Terpaksa harus mencari, terpaksa harus ikut orang tuanya mencari. Dan kalian alhamdulillah ibu bapak kalian mampu menyekolahkan kalian, mampu membiayai kalian. Tolong jangan kecewakan ibu bapaknya. Ibadah tingkatkan, baca Quran tetap baca, ibadah-ibadah sunnah tetap lakukan. Jadi contoh, tolong, ini Abi lihat ini, ada sebagian santri, ini kadang-kadang udah kelas 4, kelas 5, kelas 6 ini, liburan pakaian seenaknya. Motor nggak jelas, kebut-kebutan. Ya, Sogoman, ada waktu libur udah lupa diri. Abi nggak mau ngeliat lagi yang model begini. Lagi libur kumpul-kumpul sama teman-temannya, ngadain acara yang macam-macam. Sekali lagi, Abi tidak memperkenankan, pesantren tidak memperkenankan ketika libur ada acara kumpul-kumpul, apalagi laki-laki dan perempuan campur. Betul, Sogoman. Tolong Bapak Ibu yang melihat, ya, yang mendengarkan video ini, pondok pesantren tidak bertanggung jawab dan sama sekali tidak mengizinkan putra putri Bapak ketika libur, laki-laki dan perempuan apalagi, mengadakan acara bersama, dan tidak ada acara dari pesantren. Baik sesama yang laki-laki maupun sesama perempuan, tidak ada acara dari pesantren. Dan terjadi apa-apa, pondok pesantren tidak bertanggung jawab. Ya, Sogoman. Ngerti? Karena ada yang model begini tahun lalu liburan, yang perempuan sampai jam 11 malam masih keluyuran. Bapaknya, ibunya telepon ke pondok, kemana anak saya? Perempuan. Nabi tidak perkenankan model acara-acara model begini. Sudah di rumah, jaga akhlaknya, jaga pergaulannya. Kalau bisa tambah hafalan Qurannya, tambah hafalan hadisnya, tambah ilmu kalian. Kalau ada majlis-majlis ilmu di rumah kalian, hadir. Ya, majlis zikir di tempat kalian, hadir. Tunjukkan akhlak karimah dan akhlak mulia kalian.
Dan mudah-mudahan abi semua guru-guru mendoakan, mudah-mudahan liburan ini mudah-mudahan dapat kalian manfaatkan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan liburan ini dapat menambah ilmu, pengalaman, dan segala sesuatu hal yang bermanfaat dalam hidup kalian. Jelas? Jelas? Jaga akhlaknya. Sekali lagi abi katakan, ilmu pengetahuan tanpa dibarengi dengan akhlak mulia akan hampa dan sia-sia. Bahkan bisa jadi kepandaian dan ilmu itu membawa bencana dan musibah yang pasti keberkahan akan dicabut oleh Allah kalau ilmu itu tanpa dibarengi dengan akhlak dan dibarengi dengan akhlak mulia. Sekian dulu, mari kita berdoa. Mudah-mudahan ridho, rahmat, dan keberkahan dari Allah senantiasa dilimpahkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Anak-anakku sekalian, selamat berlibur. Sampaikan salam abi, salam Komar, salam Umi, salam semua guru-guru kepada keluarga kalian. Mohon doanya. Mudah-mudahan pondok pesantren Nurul Ilmi ini menjadi tempat yang senantiasa diridhoi oleh Allah, diberkahi oleh Allah, semakin maju semakin sukses, santri-santrinya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi anak-anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa, ilmu dan pengalamannya bermanfaat, dan insya Allah wali santrinya pun selalu dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan dan dimudahkan oleh Allah rezekinya, bahkan menjadi rezeki yang berkah, rezeki yang membawa kepada kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Terakhir, mohon maaf ya, abi semua guru-guru mohon maaf apabila dalam semester ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan insya Allah hal-hal yang kalian pun, kesalahan kalian, hal yang negatif mungkin selama ini, ya insya Allah abi juga sudah maafkan. Ya, sekali lagi, ilmu pengalaman tanpa dibarengi dengan akhlak mulia akan hampa dan sia-sia, bahkan bisa jadi membawa kepada bencana dan bisa dicabutnya keberkahan dalam hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, baktimu kepada orang tua kalian, hormatmu kepada guru kalian, ya insya Allah itu diantara yang membuat kalian sukses dan berkah dalam hidup kalian. Sekian dulu, maaf lahir dan batin, khususnya yang laki-laki salaman, yang perempuan ya silahkan, tapi tolong keluarnya, pulangnya jangan ribut dan tunjukkan akhlak mulia kalian. Maaf lahir dan batin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.